Halo, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai NMR dua dimensi yaitu HSQC dan HMBC. Nah, ini dua fitur yang paling banyak dimanfaatkan dalam penentuan struktur dari data NMR dua dimensi. Nah, langsung aja, ini ada tiga istilah HSQC, HMQC, dan ada HMBC. HSQC itu adalah Heteronuclear Single Quantum Coherence. Kalau HMQC itu Heteronuclear Multiple Quantum Coherence. Terakhir adalah HMBC, yaitu Heteronuclear Multiple Bond Correlation. HSQC dan HMQC ini tujuannya sama, yaitu kita ingin melihat korelasi satu ikatan H ke C. Nah, ini. Dan HMBC itu ingin melihat korelasi 2-3 ikatan. Jadi ke sini itu 2 ikatan, ke sini 3 ikatan. Nah, seperti apa HSQC, HMQC dan HMBC? Jadi di sini HSQC 2 dimensi ya. Jadi proton itu ada di sumbu X, sedangkan karbon itu ada di sumbu Y. Dan di sini HSQC punya ciri yaitu adanya perbedaan warna. Jadi di sini ada warna biru dan ada warna merah. Kalau biru itu adalah CH2, kalau merah itu CH atau CH3. Ini mengingatkan kita kepada depth. Jadi depth, kalau depth 135 warna biru yang ke bawah itu CH2, tapi kalau yang ke atas itu CH atau CH3. Nah, kalau di sini yang CH2 itu adalah yang warna biru, kalau CH3 itu warnanya merah. Nah, lebih detil lagi, contohnya ini cara bacanya adalah tarik garis dari atas ke bawah, dari samping. Nah, ini karena warnanya biru berarti dia CH2. Kalau gitu kita bisa baca begini. C, H, satu ikatan, proton di 1,97 dan 1,54 itu terikat di karbon 32,3. Nah, ini sangat membantu. Jadi di sini kita bisa bilang ada 2 CH2 karena kan ada yang warna birunya ada 2. Itu kita nggak akan ketukar sama CH2 yang satu lagi. Jadi yang satu lagi itu geseran kimia sekitar 1,9, yang satu sekitar 1,5. Nah, CH2 yang lain itu dia terikatnya di karbon sekitaran 25. Dengan demikian kita bisa jelas lihat identitas proton mana terikat dengan karbon yang mana. Nah, HSQC ini sangat membantu, kita bisa hitung ada berapa CH, ada berapa CH2, dan ada berapa CH3 dari konturnya. Nah, kalau karbon kuaterner itu dia punya sinyal di sini, tapi di NMR 2 dimensinya itu tidak ada kontur karena memang karbon kuaterner itu kan tidak mengikat proton ya, jadi tidak akan ada kontur. Nah, HSQC itu mirip dengan HMQC. Nah, multiple quantum, dia sama persis, bentuknya sama, maksudnya konturnya sama, sumbu X-nya itu proton, sumbu Y-nya itu karbon. Yang membedakan adalah warnanya. Jadi semuanya warnanya merah. Jadi jangan kaget kalau ngukur NMR 2 dimensi punya CA2 tapi kok warnanya nggak biru. Nah, itu kemungkinan yang diukur adalah HMQC, bukan HSQC. Tapi kita tetap bisa baca itu adalah CA2. Jadi ini spektrumnya sama. Ceritanya di sini ada kontur yang dia itu 2 proton tapi terikat di karbon yang sama. Nah, ini kita bisa bilang dia CH2. Jadi tetap bacanya caranya sama dengan HSQC, cuma beda warna aja. Informasinya semua sama. Nah, HMBC, kalau HMBC itu dia cirinya lebih rame atau ngumpul karena dia kan korelasi 2-3 ikatan ya. Makanya lebih banyak konturnya.
kayak begini. Detailnya bagaimana cara bacanya nanti kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada proton, NMR. Kita boleh baca di sini ada range 0 sampai 8 ppm. Dan ada alifatik, ada bagian aromatik dan alkena. Lebih detail lagi, saya perbesar daerah 0 sampai 4,5, ada 3 sinyal. 1, 3 integrasi, 2 integrasi. Berarti ada CH3, ada CH3, satu lagi ada CH2. Nah, ini pasangan triplet kuartet. Itu udah pasti bentuknya kayak begini. Triplet pasti sebelahnya CH2. Dan integrasinya 3, berarti dia metil. Kemudian di sini ada 4,24 2H kuartet. 4,24. Ini sangat deshielding, berarti kita bisa tahu bahwa dia kemungkinan di sebelah oksigen. Dan bukan oksigen biasa, ini oksigennya adalah oksigen ester. Karena sekitar 4 lebih. Kalau misalnya alkohol atau eter, dia biasanya kurang dari 4. Nah, di sini ada metoksi. Dia sama-sama metil, integrasi 3, tapi yang satu 1,3, yang satu 3,8. Berarti metoksi metil ini adalah kas mengikat oksigen. Jadi terikat sesuatu yang sifatnya deshielding. Lihat lebih detail di bagian range 6 sampai 7, kita bisa tahu di sini ada alkena. Kenapa? Karena ada tetapan kopling 16. Jadi hitung kalau tetapan kopling 16 itu besar sekali untuk daerah 6 sampai 7. Berarti dia adalah alkenanya alkena trans. Karena kalau mau alkena cis, itu tetapan koplingnya adalah 10 Hz. Dan integrasinya 1, berarti kita punya 1 pasang alkena trans. Di daerah ini ada 6,8 dan 7,47, ada 2H totalnya 4. Kalau totalnya 4 berarti dia adalah aromatik disubstitusi, bentuknya kayak begini. Kenapa? Karena 2H ini bukan berarti CH2 ya, tapi itu CH yang dia itu simetri. Ini sama dengan ini, jadi simetri. Dan tetapan koplingnya 8,6. Ini khas untuk orto. Ini orto ya, satu sama lain. Kalau meta, tetapan koplingnya sekitar 2 Hz. Nah, dengan data ini kita bisa gabungkan strukturnya, jadi ada aromatik disubstitusi, ada alkena, kita juga lihat ada gugus etil, terikat oksigen, ada metoksi. Cek di karbon. Nah, dari karbon di sini ada 3 sinyal alifatik dan ada berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7. 7 sinyal daerah alkena aromatik. Jadi bagi 2, 90 ke sini itu alifatik. 90 ke atas itu daerah sp2. Jadi mencakup aromatik, ada alkena, ada karbonil, itu daerah 90 ke atas. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa strukturnya demikian. Jadi ada gugus CH2, CH3 sebelahan menghadap ke oksigen, kemudian ada ester. Esternya itu di sekitar 167,5. Ada alkena trans. Kan karena dia kisaran tadi 16 Hz ya, satu pasang. Lanjut di sini ada simetri. Jadi proton ini sama ini keluarnya barengan, integrasinya 2H. Ini juga simetri dengan ini dan ada satu gugus metoksi.